Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat 6 ayat 1 sampai 20. Pas, Pak? Pak Kusarma Gindu sampai. Muhammad 6 Hmm, ayat 1 sampai 15 ya. oke, oke. Baik, beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah seperlima. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan, ke depan mezbah. Setelah dihususkan dari korban sajian itu, segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah, sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Demikian. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan.
Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian, sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya, haruslah mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya. Janganlah dimakan." Tuhan berfirman kepada Musa, demikian, "Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan maha kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila darahnya ada yang terpercik kepada suatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan maha kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api." Demikian. Selanjutnya, 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 20. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Pada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Pada orang-orang lain, bukan Tuhan katakan,
Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam keadaan yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab, bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Demikian. Sudahkah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang ku maksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya.
Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin, kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya, dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi, orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Bu Sarma, Bu Marjuni, Bu Rosna Baban, dan Ibu Rima. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan hari ini dengan tema menguduskan anggota keluargamu. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, luar biasa, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh dengan pengharapan yang benar dan cinta yang benar. Saudara, nanti kita belajar ya bagaimana kita, tentang korban ya kemarin dan beberapa hari ini ya. Kemarin kita belajar tentang darah yang najis, ya, darah yang najis dan menajiskan, ya, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dipersembahkan. Ada lemak yang tidak kosher, tetapi harus dipersembahkan. Lalu kita juga belajar bagaimana darah itu bisa menyucikan, ya. Kemudian kita juga belajar hari ini bagaimana daging korban bakaran bisa menyucikan, ya, menguduskan, menyucikan. Saudara, sama ya, seperti tentang korban bakaran adalah kita, daging kita disembelih, keinginan daging, keinginan tangkuan hidup kita, harga diri kita disembelih bagi Tuhan, ya, disembelih, dikorbankan, kesombongan kita dikorbankan, dan kita taruh di atas mezbah bakaran itu, dibakar habis, nggak boleh tersisa, ya. Nah, tetapi darah, ya, darah itu yang menajiskan itu, ya, tidak boleh darah itu daging yang dibakar, lalu lemak yang terbaik. Jadi kalau kita mempersembahkan itu bukan asal-asalan, tetapi yang terbaik, ya.
bukan asal-asalan. Sehingga apa saudara, sehingga darahnya itu menyucikan. Jiwa kita bisa menyucikan, menguduskan, ya. Nah, itu sama seperti bukan menguduskan kitanya, tetapi apa saudara, menguduskan komunitas itu, jiwa, akal budi kita, pikiran perasaan kita. Tetapi jangan lupa saudara ya, daging itu kalau mau dipersembahkan harus digaramin dulu supaya darahnya jangan ikut dibakar, ya. Daging itu harus digarami dulu sebanyak mungkin garam gitu ya. Hidup kita itu harus menjadi garam bagi dunia, ya, terang dan garam bagi dunia, disalibkan. Hidup kita itu harus selalu daging kita dikorbankan, ya, keinginan daging kita, ego kita, kangkuan hidup kita itu harus selalu dikorbankan. Setiap hari kesombongan kita, marahan kita, dendam semua harus dibakar habis. Dan bahkan yang terbaik dari hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang terbaik dalam hidup kita itu kita persembahkan kepada Tuhan, bukan asal-asal, ya, bukan sisa-sisa. Jadi bukan sisa-sisa, tapi yang terbaik dari hidup kita, ya saudara. Nah saudara, tadi ya, korban yang bakaran ini hidup kita, ya, yang sudah dibakar dan lemak-lemaknya wangi bagi Tuhan. Kalau itu kita secara konsisten kita melakukannya, maka siapapun yang kena sama kita akan ikut dikuduskan, saudara. Akan ikut disucikan. Anggota keluarga kita, ya, terkena dengan korban bakaran tersebut. Coba Anda bayangkan, Anda yang tiap hari sangkal diri, pikul salib, hidup di dalam kerendahan hati, bersahaja, Anda selalu mempersembahkan hidupmu sebagai korban bakaran dan selalu berikan yang terbaik. Lalu orang dekat-dekat dengan kamu, saudara, hidupnya, suamimu atau istrimu atau anak-anakmu atau orang tuamu di rumah, apakah dia akan diberkati atau tidak? Pasti akan diberkati. Pasti hidupnya akan menjadi dikuduskan juga. Tapi kalau kamu emosional di rumah, jeder, balik jeder lagi, ngubrak harga diri, jual-jualan, ya, saling ukur harga diri, ukur-ukuran harga, piro, regane piro, 1.000, aku 200.000 le, aduh. Anda mau ukur-ukuran harga diri, saudara, maka hidupmu tidak akan menjadi korban bakaran dan akan menjadi, ya, justru kamu akan menjadi batu sandungan. Keluargamu tidak akan dikuduskan dengan itu. Di dalam 1 Korintus 7 dikatakan, seorang istri atau suami akan menguduskan seluruh isi rumah tangganya. Kalau kamu punya anak bayi, bayi itu pun akan dikuduskan. Bayi itu belum bisa mengenal Yesus loh. Tetapi semua yang kamu produksi dari dalam hidup keluargamu itu akan dikuduskan oleh apa? Oleh kamu, karena kita percaya kepada Yesus. Dan percayanya bukan cuma percaya, saudara. Ada korban bakaran di situ. Maka seluruh keluargamu akan diberkati oleh hidupmu yang penuh dengan sangkal diri pikul salib setiap hari. Ya, kalau kamu tiap hari saling mengukur harga, waduh, repot, saudara. Kalau tiap hari Anda mengukur hargamu, ya, berapa harganya, repot, saudara. Kenapa? Ya, Anda tidak akan, hidupmu tidak akan menguduskan keluargamu. Keluargamu itu dikuduskan karena korban bakaran darimu itu. Karena kamu penuh dengan cinta, maka keluargamu akan merasakan cinta darimu. Sekalipun keluargamu itu masih penyembah berhala, masih kafir, masih Islam, keluargamu itu masih orang nggak benar, anak-anakmu masih terlibat di dalam hal yang tidak baik. Tetapi karena kamu sudah bertobat dan kamu dibakar hidupmu habis, lalu kamu deket-deket sama anakmu, kira-kira respon anakmu apa, saudara? Dia akan merasakan kesejukan, dia akan merasakan cinta. Kamu dekat-dekat dengan istrimu atau suamimu, kalau harga dirimu masih mahal, ukur-ukuran harga diri, saudara. Tapi karena kamu harga diri sudah terjual habis, dia masih mengukur harga diri sama kamu enggak? Enggak. Dia seperti mukul angin, bingung dia. Nggak ada lawan, berantem nggak ada lawan.
Wah, mungkin 5 tahun yang lalu berantem kita cari musuh, aduh, sparring partner. Sekarang mau berantem nggak ada lawan. Akhirnya suami atau istrimu mau berantem nggak? Enggak. Tiap hari akhirnya ada damai sejahtera. Bertobat nggak mereka? Bertobat, saudara. Dia bertobat, ya. Dia bertobat, kata Petrus ya. Maka suamimu, ya, kemudian menjadi percaya karena kesalehan hidupmu, ya. Suamimu, istrimu menjadi percaya karena kesalehan hidupmu, bukan karena kamu rajin ke gereja. Kamu rajin ke gereja tiap hari ngukur harga diri, mumet dase, saudara. Ya kan, Pak Pendeta dilayani, suamimu nggak dilayani. Kata suaminya, kamu jadi bininya Pak Pendeta aja deh. Begitu, saudara. Tapi ketika seorang istri, seorang suami menjadi korban bakar, disalibkan tiap hari di rumah, anak-anak lihat, apalagi ini suami istri sudah bertobat, anak-anak melihat, anak-anak itu dikuduskan, enggak? Jangankan melihat, nggak ngerti, dia masih umur 3 tahun nih anaknya nih, dia merasakan cinta dari orang tuanya, enggak? Merasa cinta dari orang tuanya. Nah, itulah proses pengudusan dalam keluarga. Firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya akan diselamatkan. Masalahnya, kamu benar-benar selamat nggak? Kamunya bukan benar-benar selamat, tapi kamu malah selamat pagi, selamat siang, selamat bertengkar, selamat gebuk-gebukan. Ya kan, Anda bukan selamat beneran, tapi selamatnya selamat rahayu, selamat raharjo, saudara. Anda nggak selamat bener-beneran. Selamat yang benar-benar itu ada sangkal diri pikul salib. Barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal dirinya tiap hari, pikul salibnya tiap hari. Ya kan? Itu yang korban bakaran. Kita gagal menjadi korban bakaran setiap hari, setiap pagi dan petang. Di rumah, di tempat kerja, dan di rumah, pagi dan petang. Kita gagal menjadi korban bakaran pagi dan petang. Kita dibakarnya cuma waktu pagi di tempat kerja. Di rumah kita bakar suami kita bakar istri kita bakar anak-anak kita. Suruh mereka yang jadi korban bakaran, kita yang makan satenya. Di tempat kerja kita jilat-jilat bos kita, ya kan? Kita jilat-jilat orang kaya, kita jilat-jilat, ya kan? Itu namanya bukan korban bakaran. Ya kan? Menjilat itu kan bentuk kerendahan hati yang lain, dimensi yang lain dari kerendahan hati, tapi bukan benar-benar kerendahan hati. Yang namanya kerendahan hati itu dia tetap merendahkan diri, tetap mengalah, tetap sabar, tetap bisa asertif, tetap bisa nunggu, ya, baik itu kepada atasanmu yang lebih berkuasa maupun kepada yang di bawahmu. Tetapi kan kita enggak. Saya ini di tempat kerja sudah capek, saya harus menghadapi bos yang rewel yang begini, nah, dia lagi jadi penjilat. Di rumah ya kamu yang harus jilat saya, repot kamu yang harus ya, saya ini sudah berkorban di tempat kerja, di rumah saya nggak mau, dan perasaan nggak mau ya. Aduh, saudara, hati-hati saudara. Justru di tempat kerja dan di korban bakaran pagi dan petang. Ya sudah, saya di rumah saja baik-baik, ya di rumah kamu baik-baik. Begitu di tempat kerja bosmu kamu lawan terus tiap hari, ya kamu sial sudah dengan naik pangkat, karirmu ya mandek. Ya memang rendah hati itu harus pagi dan petang, di rumah dan di tempat kerja dimanapun Anda berada. Anda harus tetap selalu rendah hati. Korban pagi dan petang, korban itu harus digarami supaya yang najis itu pergi. Kemudian darahnya akan menguduskan apa yang dipercik oleh darah itu, ya kan? Dan daging korban bakaran itu yang ketemu korban daging bakaran menguduskan. Dan kamu tiap hari berikan lemak yang terbaik dari hidupmu untuk Tuhan. Maka hidupmu akan memberkati seluruh rumah tanggamu. Siapapun yang bersama dengan kamu akan diberkati, saudara. Siapapun yang jalan sama kamu akan ikut beruntung. Karena saya orang yang beruntung. Maka istri saya, anak saya, semuanya beruntung, saudara. Mengalami keberuntungan. Kalau Anda orang sial, ya, suamimu, istrimu, anaknya deket-deket sama kamu ikut sial. Itulah hukum
hukum alam kan. Anda nyadar nggak? Kalau Anda lagi sial, Anda minggir, saudara. Karena orang yang dekat dengan kamu, hati-hati, saudara. Kalau kamu sayang mereka, kamu jangan dekat-dekat, takut sial. Kalau kamu sedang beruntung, siapapun yang bersama kamu pasti beruntung. Dulu saya kerja di sebuah perusahaan Chinese minded, ya, yang Chinese minded. Maka si CEO-nya sama owner-nya ya, owner-nya masih in charge, ini perusahaan gede banget ya. Dia bilang, lu tahu nggak ya, CEO nih, CEO sama para MD, sama managing director, ini kan perusahaan ada banyak ya, korporasi gitu ya. Yang kita beli, yang kita bayar, bukan otaknya mereka. Otak mereka mah nggak ada, kosong. Gua yang paling pinter. Dia bilang begitu. Ini orang memang pinter sekali. Yang kita beli adalah keberuntungannya mereka. Mereka datang bawa hoki. Mereka bawa hoki semua, 10 orang. GM kita, manajer kita, direktur kita bawa hoki. Maka kita ikut hoki. Kalau mereka bawanya kokang tahu, sial, kita juga ikut sial. Makanya kalau lihat, kau pilih, cari orang yang hoki. Dia bilang begitu. Benar, saudara. Kamu dekat-dekat orang hoki, ya kamu ikut hoki, saudara. Kamu dekat orang sial, kamu ikut sial. Kamu mau kumpul sama siapa? Beneran ya. Orang itu ras diskriminasi. Bukan. Kenapa orang itu sial? Karena tidak ada kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Kalau orang punya kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya, tidak mungkin bahwa sial. Ya, orang yang punya kemuliaan Tuhan dalam hidupnya tidak mungkin sial, saudara. Kalau Anda sangkal dipikul salib setiap hari, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada pengurapan Tuhan. Kamu bilang yehi wa yehi, jadi terjadilah. Ya, setan orang doyong, demit orang dulit, saudara. Kamu selalu beruntung di dalam Tuhan. Keluargamu akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.